ramai dibicarakan di media sosial, khususnya di YouTube, tentang apa yang saya lakukan terhadap dua hal. Pertama, ada yang punya warung, warungnya sudah dalam keadaan kumuh, kemudian berjualan di halaman kantor Badan Amil Zakat Kabupaten. Yang kedua, ada orang Garut yang tidur berbulan-bulan di samping gedung Baznas Kabupaten, dan kemudian baju-bajunya digantung di tembok itu. Refleksi apa yang saya lakukan merupakan sikap yang spontan, yang biasa saya lakukan di berbagai tempat, tidak terikat pada wilayah Kabupaten Purwakarta, tidak terikat pada wilayah Provinsi Jawa Barat, di berbagai tempat. Karena bagi saya, empati kemanusiaan tak akan pernah membedakan wilayah, suku, agama, atau kelompok dalam kehidupan. Yang pertama adalah bahwa sikap empati itu sikap yang refleks, yang nggak bisa dicegah oleh siapapun. Dan tindakan-tindakan seperti itu di saat ini mesti dilakukan. Dan sebenarnya ada tahapan langkah yang saya siapkan untuk aksi itu agar dilakukan oleh jajaran Baznas. Yang pertama adalah saya berkunjung dan bertemu, kemudian saya memposting. Pada saat memposting ada kalimat saya. Misalnya ada kalimat, saya akan bongkar bangunannya. Dan itu saya memberikan jeda waktu selama 4 hari. Saya tidak membongkar bangunan itu. Apa sih tujuan saya tidak langsung membongkar? Sebenarnya memberikan ruang bagi mereka yang punya otoritas untuk membongkar bangunan itu, kemudian berkomunikasi dengan pemilik warung. Agar apa? Agar bisa ditata di halaman kantornya. Tetapi dan waktu hari Senin pagi, saya pun pagi-pagi masih ngecek jam 5:30 warungnya sudah ada yang bongkar apa belum. Dan saya nyuruh Mang Aam untuk mengeceknya, dan kata Mang Aam belum ada yang bongkar, sehingga saya bongkar. Andai kata waktu itu waktu yang diberikan kemudian disikapi dengan respek, dengan tindakan yang lebih nyata, mungkin tidak akan ada posting yang kedua. Yang kedua adalah waktu saya melakukan pembongkaran, saya mempersilahkan Ketua Baznas untuk datang ke lokasi pembongkaran. Di situ apa sih sebenarnya yang diharapkan? Yang diharapkan itu adalah sebuah kalimat yang menyampaikan begini. Aduh, saya terlambat nih menangani masalah ini. Kok keduluan sama Akan? Atau dengan saya kan dekat, kenal, saya kan pernah jadi bupati di tempat itu. Dan untuk itu cukup kalimatnya, udah deh pembangunannya kita tangani deh oleh Baznas gitu. Tetapi kalimat itu saya tunggu tidak ada. Yang ada adalah kita bisa lihat rangkaian kalimat yang menyatakan bahwa peraturan tidak memungkinkan untuk melakukan tindakan-tindakan, termasuk melakukan tindakan menolong orang Garut yang terlantar itu. Hanya bisa beli 100.000 untuk ongkos pulang ke Garut. Nah, kemudian apa sih yang saya inginkan dari rangkaian ini semua? Ini adalah bukan persoalan Baznas di satu tempat, di seluruh Indonesia. Harapannya adalah Baznas harus menjadi lembaga yang terpercaya di hadapan publik. Agar apa? Agar publik berbondong-bondong menyetorkan dana zakatnya ke Baznas. Karena kita paham deh, mungkin kisaran 4-5 miliar dalam setiap tahun itu bukan dari masyarakat umum kebanyakan, tetapi kebanyakan dari para pegawai. Karena keterikatan dinas yang pada akhirnya dilakukan pemotongan dalam setiap bulan. Sehingga lahirlah dana yang miliaran itu. Nah, oke lah, nggak ada masalah. Mau dipotong, mau menyerahkan langsung, nggak ada urusan. Tapi yang penting adalah pengelolaannya harus terbuka. Agar masyarakat memahami uang yang diserahkan itu terdistribusi dengan baik pada orang yang membutuhkan. Langkah lebih baik bagi setiap wajib zakat, dia menerima laporan keuangan dalam setiap bulan atau setiap tahun. Bayar zakat 5 juta rupiah per tahun. Di akhir tahun itu ada rincian.
yang 5 juta itu diberikan pada A, diberikan pada B, diberikan pada C, diberikan pada Z, sehingga tepat rincian 5 juta itu, sehingga orang itu nanti bisa ngecek ke orang yang menerimanya, dan orang yang menerimanya juga bisa memahami bahwa uang yang diterima itu adalah uang zakat yang bersumber dari hasil, uang zakat yang bersumber dari Dudi, uang zakat yang bersumber dari Teddy, sehingga ada hubungan emosional, lahir doa. Doa apa? Doa yang dipanjatkan bagi para mustahik yang menerimanya kepada Allah. Untuk apa? Untuk agar yang berzakat terus ditambahkan rezekinya, barokah kehidupannya. Hubungan emosional inilah sebenarnya yang diharapkan dari sebuah proses transaksi yang disebut dengan ijab kabul. Karena tujuan ijab kabul itu membuat sesuatu menjadi afdol. Sesuatu menjadi afdol itu ada hubungan emosional antara pemberi dan penerima. Tetapi di era digital sekarang kita bisa membuka akses. Nah, saya hari ini ingin akses tentang pengumuman dana zakat dari Basnas Kabupaten. Ini kan kita lihat. Kalau ini pelaporan keuangan kondisi kas. Ini ada saldo. Nah, saldonya tinggal ada 1 miliar. Kondisi kas kan ini. Kalau ini saldo dana ada zakat 449 juta, infak sedekah 344 juta, kemudian amil 174 juta, dana non halal 1 juta. Ada nggak rincian pengeluaran dalam setiap bulan? Dia mendistribusikannya pada siapa? Dari uang masuk itu kan harusnya ada uang masuk, kemudian uang keluar. Uang keluarnya dirinci. Misalnya terima 300 juta, ini rincian pemberiannya kepada para mustahiknya A, B, C, D. Ada nggak? Kalau dari webnya ini nggak bisa muncul Pak untuk rinciannya. Ini publikasi bidang pendistribusiannya tidak ada. Jadi di sini kita tidak bisa mengakses. Tidak. Ini dari 2020 juga tidak bisa sejak 2020 para wajib zakat tidak bisa mengakses rincian uang yang distorkan digunakan untuk apa? Iya. Jadi hanya rincian uang yang tersedia. Ya, laporan akhir bulan Pak. Terakhir periode September dan Agustus 2021. Ini hanya begini saja laporannya. Ini saldo terakhir. Saldo terakhir, ya kan? Rincian uang itu didistribusikan, bukan dibelanjakan. Iya. Didistribusikan untuk para mustahik. Zakat tidak nampak dalam pelaporan ini. Nah, ini kan harusnya muncul di sini datanya. Nah, datanya harusnya muncul. Tanggal. Ini misalnya hari ini terima kayak di masjid. Ya. Nama mustahik ini kosong, alamat, asnaf, alokasi bantuan, nominalnya tidak. Oh, ini belum pernah diisi. Nggak ada ini. Saya cek yang 2002. Oke, sekian 2021 kita anggap belum dilaporkan. Sekarang yang 2020 ada nggak? Ini tuh masih kosong. Nah, 2020 kosong. Jadi tidak ada tanggal, nomor identitas, nama mustahik, alamat, asnaf, alokasi bantuan, nominal. Semuanya tidak dibuat dalam laporan digital. Tidak ada data di sini. Harusnya disampaikan. Karena kan para wajib zakatnya kan bisa lihat nih uang saya dibelikan pada nuhun kalau setiap orang dapat pelaporan. Saya misalnya Hasim store misalnya 2 juta. 2 juta ini diberikan pada A, pada B, pada C. Harusnya muncul di sini data penerimanya. Sehingga orang percaya betul kalau nyetorin zakat ke situ akan mengalir pada orang yang berhak. Saya yakin bahwa Basnas Purwakarta sudah bekerja dengan baik. Sudah melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak publik. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau dibuat dalam bentuk laporan yang terinci, sehingga para wajib zakat bisa mengakses di webnya kan? Ya. Di web Basnas Purwakarta. Karena web ini ternyata tidak menampilkan apa-apa kecuali kondisi kas, ya kan? Ya itu saja keadaannya. Semoga peristiwa ini bisa merubah orang untuk bekerja lebih baik. Saya yakin sekarang kerjanya sudah baik, tapi tolong tingkatkan yang lebih baik ya. Ini kan hidup itu saling mengingatkan karena tidak ada manusia yang sempurna. Di webnya juga tidak semua bisa dibuka Pak. Jadi webnya tidak bisa dibuka. Hanya informasi sebagai informasi. Kalau informasi laporan bulanan jurnalnya sih muncul. Hanya jurnal saja yang bersifat global. Nah ini di web ini kan ada bisa kita masukkan jumlah zakat. Nah berapa nominalnya di sini. Terus kan ada pilihan jenis zakatnya apa? Profesi, harta, perdagangan. Ya itu. Nah itu ada kan di sini masuk. Nah
kita bayar infak sekarang. Cuman ini webnya nggak muncul, nggak bisa akses. Artinya kita nggak bisa store. Nggak bisa setor gitu. Kalau ini kan sistemnya online. Nah ini kan online nih. Online. Kalau online berarti kan kita bisa buka. Kalau bisa buka berarti bisa store tunai di sini. Bisa. Ini nggak bisa. Nggak bisa. Jadi misalkan berapa mau ini? Ini nggak bisa jalan. Nggak, bayar infak sekarang. Jadi bayar infak sekarang, tapi pas dibuka nggak bisa bayar. Bisa Not phone karena tidak bisa diakses. Bisa diakses. Ya itulah, mudah-mudahan bisa ditingkatkan ya kinerja pelayanan publiknya, khususnya dalam melakukan pengelolaan. Tidak hanya mengandalkan para pegawai negeri, tapi mengandalkan juga masyarakat umum bisa bayar zakat ke sini dengan caranya buat transparansi, kemudahan akses orang untuk melakukan pembayaran, dan kemudian juga orang harus tahu ketika uang dibayarkan nanti didistribusikannya ke siapa. Dan di angkutan. Bade diangkutan kayak Aya mobil nata. aya. Oh. Dulu bade diangkut. Sulu diangkut. Oh, can aya nu ngangkutan. Aya. Oh, can aya nu bantuan ngangkutan can. Aya. Oh, kayak urang diangkut ayeuna. Diangkutan ke mana? Tadi itu angkutan. Terserah emak. Ya arek diangkutan, diberesan atau kumaha. Di dia biasa. Diangkut ka luar heula mending tong di dieu berantakan. Keluar. Ke lamun arek diangkutan ya diangkut ke barudak. Di itu mah aya tempatan bumi mah. Barang-barangnya belum ada yang ngeberesin, belum ada yang ngangkut. Dikira teh ada yang ngeberesin. Tidak gua di gedung dakwah. Ya. Di lebet we. Dikira ada yang ngeberesin. Ini malah orang lebih banyak memperbanyak debatnya daripada ngeberesin. Nyamanya jadi loba teuing anu debat. Harus begini, harus begini. Kemanusiaan harus memanusiakan, harus manusiawi. Ari mah tidak dimanusiakan, dibiarkan. Kayak orang angkut masuk naik diangkut ke mana barangnya? Mau diangkut ke mana? Suluh-suluhna itu. Mau diangkut ke mana? Eta mah tukang ieu teh tahu. Tukang tahu. Nyanges ai suluh-suluh mangke urang angkut ku barudak Cipta Karya. Kalau buntung ya. Mobil bak gede. Arek eta mah mau diarah suluhna moal kan? Sama ge ieu mah Kalau bade mau ditanah diarah kita angkat sekarang. Bade ka tukang ya ke Sarabi. Urang bikin kan ke tukang tahu, ke tukang sorabi. Emak, selama ini nanti dibangun, baiknya emak jualan juga. di sini. Ya, hese di dieu mah. Di ditu heula. Da bumi lagi di debet kumaha icalanana bapak. Nguriling sugan Paling digandong. sampai dokter sepuh. Oh iya, jangan mesti istirahat dulu lah. Sepuh dah kumaha. Istirahat dulu. Ya, angke diangkut. Barang-barangnya. Oh, istirahat sabulan. Sabulan mah teu aya bekelna. Apaan kemarin sih bere? Malah mahi-mahi. Tapi kalau mah kurang mah, malah angges-angges nah. Tambahan nih. Atuh nuhun. Cukup, ayo mah. Cukup. Oh. Tugan, kayak geus anges, kuring mah dikira oleh saya. Enggak, saya turun ke sini lagi. Ada yang ngeberesin, ternyata nggak ada. Lebih banyak yang buat berita. Oh, saya tidak memanusiakan, saya mempermalukan, saya dianggap tidak melakukan tindakan-tindakan yang humanis, ya, berpihak pada kepentingan rakyat, tapi tindakan saya tidak humanis. Saya juga aneh-aneh kadang manusia sekarang tuh. Lebih banyak berwacana, berbicara, berargumentasi dibanding melaksanakan sesuatu yang lebih nyata dalam kehidupan. Itulah zaman sekarang. Banyak orang yang seperti itu. Orang makin pintar, itu makin tidak punya kreasi yang nyata bagi publik. Lebih banyak berteori. Hayo aturan angkutan. Anu mau naik mal di ala kumaha mana wae? Da kabehnya di ala atuh. Anu anu suluh. Itu kan apa bukan ini mah? Oh ieu ditaan. Pak.
jangan bukaan. Sok ke dipisahkan mana-mana barang yang akan diangkut sama emak, Iya, iya. sama mana barang yang tidak akan diangkut sama emak. Iya. Ya motor saha eta? Tuh, itu rusak Pak ngojek jadi tuh ngojek-ngojek kayak nama Saha, kasarnya tuh. saha eta teh? Tuh hidupnya tuh, itu tuh Pak Dede. Kadil. Dede. Bang Dede teh orang mana? Orang dia, orang sini Mang Dede. Terus asalnya Ojek, ojek di mana? dia yang nambah. Yang Abah, ojek motor. Abah mah kan ngojek cator. Ini ngojek motor. Terus sekarang motornya Kayak rusak. bisa coba keluarin motornya. Di sini udah berapa lama? Gak ada tuh 3 bulan malang. Udah 3 bulan. Jadi motor Amang teh 3 bulan rusak di halaman sini. Ya kan? 3 bulan. Akhirnya tidak bisa ngojek. 3 bulan tidak bisa ngojek, motornya rusak. Jadi bukan hanya yang kemarin orang Garut terlantar nggak punya rumah, termasuk Akang 3 bulan di sini ngojek di halaman kantor Baznas ini, motornya di sini. Nggak ada yang bantu. Ada yang bantu nggak? Yang jujur, ada yang bantu nggak? Yang jujur bapak, ada yang bantu nggak? Nggak ada yang bantu. Motor di sini Namru, nggak ada yang bantu. Nggak pernah ada yang nanya di sini. Dari kantor Baznas ada yang nanya nggak? Nggak pernah. Coba motornya sini keluarin. Ya teh pae motorna. Tadi mana kuncinya? Hah? Teh bisa hirup, eta banna kempes, geser ke situ. Masih bisa di bengkel atau? Gua angkat ya. Itu nggak punya uang untuk memperbaikinya. Nggak ada ayah. Oh, nggak ada. Ya udah nanti dibengkelin. Bukan Leno Pak, mendiri. Gak Hah? punya siapa-siapa, mendiri. Rumah juga kontrak. Ini aslinya orang mana? Orang sini. Bapak asli mana? Kalau Abah Orang Purwakarta Orang asli. asli orang sini. Iya. Sekarang tinggal di mana? dikontrakan. Di. Ini Nah selama motor mati nggak bisa jalan, dia kontrakan dari mana? Ya belum dibayar. Merenan. Ya. Dari mana? Pinjem. Sewa motor siapa? teman. Motor Pak Agus. Bayar kontrakan berapa? 200. Makan dari mana? Ojek. Sekarang masih ngojek. Motor sewaan. Motor sewa. Ya. Oh, motor ini setoran berapa? Setoran 15.000. Sehari dapat berapa? Jadi kebagian 15.000 pakai untuk makan dan bayar kontrakan. Oke, nanti motornya diperbaiki sampai hidup. Sampai normal sama saya ya. Bapak nanti tinggal ngojek aja, tinggal naik. Ya. Semangat terus. Jadi dua di dia tenu terlantar teh. Urang Purwakarta jeung urang Garut. Urang Purwakarta motornya mati. Motornya mati. Orang Garut, sekarang orang Garut di mana? Saya terus pasien aku saya. Hanya alus lah. Saya bisa. Sigana pulang ke Garut, mereka jualan di Garut. Orang Garutnya mungkin udah pulang ke Garut untuk mandiri jualan di Garut. Sok barang-barang bapak yang akan diangkut, barang-barang bapak yang nanti dibuang mana aja? Diangkut. Semangat, geus cukup, ayo nama jangan istirahat nak. Dia pada ngontrak di lepas we. Oh, Itu mah oh. kebis teuing. Terus mau kan duit ke pan? Boga. Duitnya udah ada. Ada. Disuruh istirahat juga duitnya sudah ada. Ada. Sekarang tinggal ngasih tukang ini. Iya. Motornya harus baik lagi. Ya. Nanti bar mobilnya lagi ke sini, barang-barang itu diangkutin. Enggak di sikit belakang aja deket sana. Yang akan dibelakangin yang mana? Ini rumah tuh kontrak di belakang. Bukan, ada. yang barang-barang yang akan dibelakangin yang mana? Ini. Oh ini, ya. dibelakangin. Semua ya. Ini paling sokes. Sokesnya naon? Iya. Oh, kulkas. Mohon. Suruh mah diangkut ya? Diangkut ke rumah. Sekarang Om iya bengkel ke bengkel mana om? Jalan Samsat, Pak. Hah? Di jalan Samsat Ayo bengkel ininya. Hah? Terus asalnya akina hungkul. Terus dibongkar kusaha. Oh, asalnya akinya aja yang rusak. Sama bapak dibongkar.
Akibat dibongkar jadi payah kabeh. Atuh udah teu ngarti motor main bongkar wae. Ya dulu ngeredit apa beli? Berapa dulu beli? 2.200.000. Hah? Beli bekas 2.200.000. Aya suratan. Surat kawin, surat naon? Kan? Itu. Kemana tuh? Bilang kasih ke Kemana? Bilang Sarabi. Kemana? Oh, ke tukang surabi ke tukang mobil langganan kuring lain. Besok mundur, angkut. Ayo tukang Sarabi. Si. Hah? Oh, sebulanan nih teh. Oh iya, ternyata sebulanan. Kurang boga hutang ka maneh sih? Sabaraha poe? Hutangna sapoe? Hutang sabaraha poe? Sehari kita udah kali latihan. Wah, sia teh geus sapoe mah sapoe sia teh di tambahan. Sabaraha urang? 7 hari kan menuju sampaikan. Sabaraha urang? 1 jutaan. Dik, ya motor bisa ditayakeun kanu itu heula mending ka bengkelkeun heula ieu. Oh, mana yang naikkan motor lo itu? Ka bengkelkeun. Ya. Kayak belakangan teh ya, ini mana ya? Nah. Motornya heula ieu naikkeun ka bengkelkeun. Ya, Kak. Lamun meuli motor kieu sabaraha? Terus. Motor Kia. Kayak lebih mahal. Meuli we meuli. Hah? Geus teu naon ka bengkel mah ka bengkelkeun lamun murah bengkel. Jeung-jengan maneh aya mah. Bener teh sih? Ya mun murah bengkel. Jeung-jengan maneh paranti barudak, gak ada gidik, omean geus keun bae. Oh, angkat. Oh, angkat. Heeh, sabaraha nu 2,5 juta halus? Halus. Nah, kade nya engke kudu lapor. Bapak neangan motor meuli motor. Nya, lamun geus meunang meuli motorna bawa ka kuring lapor. Nya. Jadi bapak ayeuna beli motor tah 2,5 juta. Ya. Nah, beli motor ayeuna neangan, tak ku bapak diantar sing jujur kade. Ieu duit amanah. Kuring lain mere loh. Kuring nitip ka Akang beli motor untuk kepentingan Akang. Ya? Ya? Cari beli motor jadi nanti nggak usah lagi setoran ojek lagi. Oke? Semangat. Mantap. Berkah. Tuh berkah di dia. Berkah di dia, berkah tadi itu ka urang Garut, berkah ka Akang, ya. Sekarang Akang bantuin si Bapak muatin barang segala macam sampai tuntas, ya. Bantuin, nggak usah diupah, kan Bapak sudah dapat rezeki. Beres, Pak. Nah, Bapak bantuin, ya. Sok, ayo bantuin. Sok. Hah? Kumaha? Ayo bisa. Ya. Berdagang naon? Dagang sabuk Pak, kan kapungkur meser Bapak jangan makan Mang Heri. Oh, itu tukang bobor ya. Ya, beres ya hari ini ya. Kita nuntasin yang bongkar tempat hari ini si Bapak yang asalnya di sini juga motornya mogok udah bulan nggak ada yang bisa ganti, akhirnya harus ngojek setoran orang dan dia tanpa rumah. Kontrak 200.000 per bulan dari setoran ojek 30.000 bagi 2 15.000-an, dia dapat 15.000 untuk makan dan sisanya untuk kontrakan. Mudah-mudahan banyak masalah yang diselesaikan dalam setiap hari ya. Yuk. Tungtung langit nu disungsi megang amparkeun sagara bulan di bedol ku bentang panon poe lulumpatan gumuruh guntur ti kidul sea sora
tutunggulah